tentang passion kamu. Umur 17 tahun saat ini, what is your dream? Pengalaman saya dari SMP itu lebih banyak di bidang sosial, kayak misalnya public speaking atau beberapa lomba yang saya ikuti memang lebih banyak di bidang sosial, lebih tepatnya di komunikasi. Dan saya juga sadar bahwa mungkin ini potensi yang memang Tuhan taruh dalam diri saya adalah bagaimana saya memang dibanding teman-teman lain saya lebih suka yang namanya komunikasi, saya suka presentasi. Walaupun sekarang saya memang belum yakin 100% secara spesifik mau sebagai profesi apa, tapi yang jelas saya sudah yakin bahwa saya memang passion saya di bidang sosial, di bidang komunikasi, seperti itu. Sampai saat ini dengan passion kamu itu, di dalam pikiran kamu atau dalam kerinduan kamu, dampak apa yang kamu mau berikan untuk masyarakat atau paling tidak untuk Indonesia? Paling tidak karena memang base-nya di komunikasi, ya setidaknya saya harus bisa membantu menyuarakan hal-hal atau isu-isu yang memang penting dan perlu lebih banyak perhatian publik, seperti itu. Ya, betul, good, keren. Kamu tertarik nggak? Maksudnya komunikasi kan berhubungan juga dengan politik kan? Kamu tertarik nggak dunia politik? Kalau politik, kalau dibilang tertarik sebenarnya tidak terlalu sih, karena jujur kalau membayangkan diri saya sendiri bekerja dalam bidang atau dunia politik, sebenarnya agak ngeri-ngeri juga. Permainan-permainan yang bisa dibilang mungkin licik ya. Ya menurut saya seperti itu sih pandangan saya, dan berbahaya juga sebenarnya kan kalau memang kita tidak siap secara mental dan kita tidak punya prinsip sendiri, ya bisa saja kita menjadi salah satu orang yang tidak baik dalam politik gitu. Mungkin kita bukan lagi mementingkan rakyat, tapi kita mementingkan keuntungan bagi diri kita sendiri, bagi diri pribadi kita gitu. Oke, good. Cara pandang yang bagus dari seorang agen. Oke, Nita, selain orang tua ya, selain mami dan papi itu, siapa orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu dari kamu kecil sampai kamu sekarang? Tapi memang karena orang tua pengaruhnya sangat besar kan pada diri saya sendiri dalam kehidupan saya, karena memang saya masih hidup bersama orang tua, jadi memang orang tua pengaruhnya itu sangat besar. Dalam hal support, mereka pasti yang paling pertama untuk support saya. Tapi bisa dibilang biasanya kalau saya mau sharing sesuatu, biasanya pasti ke sahabat saya atau teman-teman terdekat saya. Tapi kadang-kadang juga ke kakak rohani saya. Biasanya saya cerita ke mereka kalau misalnya saya Kak Teli. Oke. Nah, apa yang kamu benar-benar pelajari dari Kak Teli gitu? Kalau misalnya saya bercerita tentang suatu hal, misalnya tentang kerinduan saya atau tentang hal-hal yang memang misalnya apa yang menjadi keinginan saya, nah dari yang saya lihat dari Kak Teli itu ya saya bisa pelajari bagaimana dari cara dia merespon, dari tanggapan yang dia berikan, saya bisa belajar melihat dari sudut pandang yang baru. Nah waktu itu saya sering juga sempat cerita soal kayak misalnya cita-cita saya kan, kayak mimpi saya mau seperti apa, saya mau bagaimana. Nah saya ingat sekali Kak Teli pernah bilang, jangan membatasi mimpi kamu hanya karena kondisi kamu atau keadaan kamu yang sekarang. Saya tidak boleh membatasi mimpi saya hanya karena keadaan saya yang misalnya seperti ini, atau mungkin di masa pandemi yang agak jadi semuanya tuh jadi serba susah, serba sulit. Ya tetap harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil, dan apalagi kita juga jadi saya pribadi jadi belajar untuk betul-betul menyerahkan sama Tuhan. Kalau misalnya saya pengen seperti apa ya saya belajar untuk berdoa sama Tuhan dan minta sama Tuhan gitu. Jadi jangan membatasi mimpi kamu hanya karena keadaan yang kamu hadapi sekarang gitu. Oke. Dan itu sangat powerful sih. Iya. Oke.
Kalau ada Kak Teli di depan kamu saat ini, apa yang kamu bilang sama Kak Teli? Pasti bilang terima kasih Kak Teli karena sudah support saya juga dari saya kecil. Kak Teli juga yang sering menjaga saya dan memberikan support, bisa belajar melihat dari sudut pandang yang baru, dan saya juga istilahnya saya juga tahu bahwa akan ada seorang kakak yang bisa menyupport saya seperti itu. Oke. Good. Kan kamu komunikasi juga salah satu passion kamu kan gitu. Apa yang kamu pengen komunikasikan kepada semua orang tentang orang tua kamu? Ketaatan mereka sih, saya melihat bahwa ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada mereka, dan walaupun sebenarnya mereka juga kayak berat begitu ya, untuk misalnya Tuhan suruh untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, istilahnya memberkati orang lain dengan apa yang mereka punya, apa yang ada di tangan mereka, walaupun mereka kayak pikir, wah sebenarnya saya juga masih barang ini atau hal ini saya juga perlu atau saya sedang gunakan, tapi mereka belajar taat, ikut instruksinya Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh berkati seseorang atau berikan sesuatu kepada seseorang, Tuhan menggantikan hal tersebut dengan sesuatu yang istilahnya berharga juga. Selain itu, soal bagaimana beriman juga sih, karena biasanya juga karena saya juga dekat, sering cerita-cerita juga sama orang tua, jadi saya juga tahu pengalaman mereka bagaimana mereka misalnya dari waktu masih muda atau bahkan sampai sekarang juga, bagaimana untuk hidup betul-betul bergantung dan bersandar sama Tuhan. Tidak bisa berharap pada orang atau materi, karena istilahnya manusia bisa mengecewakan kita, materi itu bisa hilang, bisa rusak, tapi kalau Tuhan yang betul-betul ada buat kita, dan sampai detik ini pun hidup karena Tuhan. Jadi kita benar-benar harus belajar bergantung dan beriman sama Tuhan. Dan karena biasanya juga kami kalau di rumah kadang-kadang ada kumpul untuk doa bersama, itu biasanya mami atau papi sharing kayak misalnya mereka lagi berdoa soal apa, terus lagi beriman soal apa sama Tuhan. Terus mereka cerita kalau kayak mami sama papi lagi berdoa buat ini tiba-tiba Tuhan jawab doa mereka. Jadi kita juga bisa melihat, wah ini memang bukti nyata bahwa kita memang sudah seharusnya mengandalkan Tuhan gitu. Dan itu nilai yang udah tertanam banget ya sama kamu, dan Tante Kon yakin dan pasti kamu itu sudah jadi pegangan kamu yang akan kamu pegang terus sepanjang hidup kamu, bahkan ketika nanti kamu menikah, kamu punya anak, kamu mau tanamkan nilai yang seperti itu kan, prinsip-prinsip yang seperti itu. Kalau nanti di kemudian hari misalnya kamu nanti Tuhan akan bawa kamu jadi orang yang kaya gitu, apakah kamu masih akan menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan kamu dan anak-anak kamu nanti? Kalau saya, iya. Karena saya sudah punya, istilahnya sudah dapat contoh atau teladan dari orang yang paling dekat dengan kehidupan saya pribadi, yaitu orang tua saya sendiri. Walaupun dalam beberapa hal itu saya kayak kadang suka kalau dipikir kembali kan kayak, wah sepertinya mimpi saya ini mustahil, atau mungkin jangan mengada-ngada lah, yang sesuai fakta saja. Kamu itu tidak bisa seperti ini, kamu tidak akan bisa jadi seperti ini. Tapi saya belajar untuk kayak saya harus benar-benar harus membersihkan pikiran-pikiran seperti itu, dan supaya saya bisa betul-betul belajar dalam proses untuk bisa sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Dan kalau memang di kemudian hari memang Tuhan mengizinkan saya punya kehidupan yang lebih baik lagi, pasti saya akan tetap menerapkan nilai-nilai ini, karena dari masa muda saya sudah ada pengalaman, saya juga melihat teladan. Kamu udah umur 17 tahun gitu. Nah, ada aturan main nggak dari mami dan papi? Misalnya kamu umur berapa kamu harus bisa ada special relationship dengan someone? Itu tidak ada sih. Tidak ada ya. Malah kayak karena orang tua juga dibilang kalau pacaran itu berarti kamu sudah dalam kondisi siap untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Jadi kalau
jangan, istilahnya jangan main-main kalau misalnya mau pacaran. Ya kalau memang itu fase dimana kalau kamu sudah mau siap untuk menikah, untuk membangun keluarga. Jadi memang untuk saat ini saya tidak ada hubungan dalam pacaran, saya tidak belum, saat ini belum, karena ya saya juga lebih memilih fokus dulu sama sekolah. Nanti kalau memang sudah waktunya, pasti ya Tuhan juga pasti bakalan istilahnya mengkehendaki itu. Bagus, keren. Nah, kamu mau kasih pesan apa untuk anak-anak Ajen? Anggaplah ada banyak anak-anak muda segenerasi dengan kamu gitu. Kamu pengen kasih pesan apa sama mereka? Generasi Aijen tetap terus bertumbuh, terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang, tapi tetap harus menggunakan internet, digital, dan fasilitas, dan semua fasilitas kenyamanan itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, dan terus mengandalkan Tuhan, tetap berjalan sama Tuhan. Salam buat Mami Papi ya, sama Odan, sama Ide, sama Jane. Ya. Oke, thank you Ta, God bless you. Terima kasih teman-teman. Ya. Ada, Tuhan berkati. Ya.